Karena yang namanya gangguan asam lambung dan juga cemas itu kan lingkaran setan. Kita menyebutnya lingkaran setan. Maksudnya gini, ketika kita mengalami gangguan asam lambung ataupun asam lambung naik, cemas akan timbul, cemas akan muncul. Kenapa muncul? Ya karena kita mengalami asam lambung naik itu, cemas muncul. Ketika cemas muncul, asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, cemas muncul. Cemas muncul, asam lambung naik. Dan menjadi lingkaran setan yang kita kesulitan atau lumayan sulit untuk lepas dari lingkaran setan itu. Jadi yaitu pertanyaannya adalah manakah yang harus disembuhkan duluan antara gangguan asam lambung ataukah anxiety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu pertanyaan yang lumayan umum dipertanyakan oleh para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Mana yang harus disembuhkan duluan antara gangguan asam lambung dengan anxiety? Kalau jawaban saya, kalau versi saya, sekali lagi ini bukan yang paling benar, ini hanya versi saya saja. Yang disembuhkan duluan yaitu adalah bareng, kita harus menyembuhkan gangguan asam lambung dan juga anxiety kita secara barengan. Gangguan asam lambung kita berusaha seoptimal mungkin setiap harinya, kita berusaha seoptimal mungkin, pokoknya setiap hari itu kita berusaha seoptimal mungkin 100% kita usahakan. Dan juga anxiety kita juga usahakan seoptimal mungkin setiap harinya. Jadi kita menyembuhkannya adalah bareng, nggak bisa kita mengandalkan gangguan asam lambung doang kita sembuhkan. Ini NC muncul karena gangguan asam lambung, iya memang setahu saya memang seperti itu. Kita mengalami NC karena kita mengalami gangguan asam lambung. Jadi ketika gangguan asam lambung sembuh, NC sembuh, itu benar. Teori seperti itu adalah benar. Menurut saya adalah benar, memang benar. Ketika gangguan asam lambung kita sembuh, otomatis NC sembuh, benar. Tapi menurut saya itu adalah, saya tidak membahas benar atau salah, tapi saya tidak begitu cocok dengan itu. Karena gini, ketika kita hanya mengandalkan gangguan asam lambung kita sembuhkan terus otomatis NC sembuh, dan itu benar, tapi saya nggak begitu cocok. Karena ketika kita mengalami kambuh, bukan pada level kambuh, mungkin sedikit nyeri, mungkin sedikit pusing saja, NC bisa muncul. NC sangat mudah untuk muncul. Karena memang sebelumnya kita nggak mencoba untuk mengatasi NC, karena sebelumnya kita tidak cukup pengalaman untuk mengatasi NC. Jadi ketika sedikit kambuh doang, bukan kambuh, cuman sedikit mengalami sensasi nggak nyaman, entah sedikit keliengan atau sedikit nyeri, sedikit pusing, NC sangat mudah untuk muncul dan kita lumayan kerepotan untuk mengatasinya. Karena memang sebelumnya kita tidak mencoba untuk mengatasinya. Jadi saya tidak begitu cocok dengan ketika hanya mengandalkan gangguan asam lambung doang. Dan itu memang benar, iya, ketika gangguan asam lambung sembuh, NC sembuh, iya benar. Tapi yaitu tadi efek panjangnya, ketika kita sedikit mengalami nyeri atau pusing, NC bisa muncul. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita hanya mengandalkan anxiety ataupun kita hanya fokus mengatasi anxiety kita ataupun fokus mengatasi cemas kita, ya nggak akan tepat juga. Karena ketika itu kita mengabaikan gangguan asam lambungnya, mengabaikan pola makannya, maka gangguan asam lambungnya ya nggak akan sembuh-sembuh. Sekalipun kita terbebas dari cemas, sekalipun kita terbebas dari anxiety, tapi gangguan asam lambung kita juga nggak akan sembuh-sembuh karena kita mengabaikannya. Berbeda cerita ketika kita mengatasi gangguan asam lambung sekaligus NC, kita usahakan maksimal juga, kita bareng, statnya adalah kita bareng. Nanti pada saat sembuh, kita mengalami sedikit nyeri, kita sedikit mengalami pusing, NC nggak akan muncul. Karena memang sebelumnya kita sudah bisa mengatasi NC. Atau kalaupun muncul, kita akan sangat mudah untuk mengatasinya. Jadi dia nggak akan menjadi-jadi, dia nggak akan menindas kita lama. Ketika itu muncul, kita akan dengan mudah untuk mengatasinya. Kalau kita dari awal kita mengatasinya barengan. NC juga kita pelajari metodenya seperti apa, gangguan asam lambung juga kita pelajari metodenya seperti apa, dan kita jalankan bareng. Dan pada akhirnya nanti yang sembuh gangguan asam lambung dulu atau NC duluan, itu setiap pejuang gangguan asam lambung akan berbeda. Mungkin akan berbeda dan mungkin akan sama. Ada yang sembuh gangguan asam lambung, mungkin juga ada yang sembuh NC duluan. Dan kalau pengalaman pribadi saya sembuh NC saya duluan, anxiety saya berhasil sembuh duluan. Setelah itu bisa mengatasi gangguan asam lambung lebih mudah.
Bukan mudah banget enggak, cuman karena NC sudah bisa saya kendalikan, jadi untuk mengatasi gangguan asam lambung bisa sedikit lebih mudah. Bukan mudah banget enggak. Dan itu bukan satu-satunya yang terjadi para pejuang gangguan asam lambung, semuanya pasti NC sembuh duluan, enggak juga. Itu adalah pengalaman pribadi saya doang, dan setiap pejuang asam lambung mungkin mempunyai pengalaman pribadinya yang berbeda-beda. Kalau pengalaman pribadi saya adalah NC saya sembuh duluan. Dan yang saya temukan, sebatas yang saya simak, yang saya tahu itu gangguan asam lambungnya sembuh duluan. Dan itu nggak masalah. Gini, saya tidak membahas benar atau salah, tapi itu nggak masalah juga. Yang penting dari awal, dari start kita itu berusahanya bareng. Gangguan asam lambung kita usahakan seoptimal mungkin, anxiety kita usahakan seoptimal mungkin. Perkara nanti sembuhnya mana duluan nggak ada masalah. Yang jelas kita sudah mempunyai cukup pengalaman di keduanya ini. Jikapun nanti terjadi sesuatu yang mungkin sedikit apa, kita mempunyai cukup pengalaman untuk mengatasinya. Jadi kita nggak akan terlalu kerepotan. Dan yang saya temukan di lapangan, sebatas yang saya simak dan yang saya tahu, itu yang berhasil sembuh duluan adalah gangguan asam lambungnya. Gangguan asam lambungnya berhasil sembuh duluan, setelah itu anxiety sembuh. Tapi itu nggak masalah, yang penting dari awal kita sudah mengusahakan barengan. Kita pada startnya itu berjalannya bareng. Gangguan asam lambung dan juga anxiety kita usahakan seoptimal mungkin itu bareng. Jadi kita mempunyai cukup pengalaman di keduanya. Kita cukup pengalaman di gangguan asam lambung, kita mempunyai pengalaman juga di anxiety. Jadi ketika anxiety kambuh atau asam lambung kambuh, kita mempunyai pengalamannya. Kenapa kita harus berusahanya bareng? Yaitu salah satunya juga gini. Karena yang namanya gangguan asam lambung dan juga cemas itu kan lingkaran setan. Kita menyebutnya lingkaran setan. Kita semua sudah pada tahu bahwa itu adalah lingkaran setan. Maksudnya gini, ketika kita mengalami gangguan asam lambung ataupun asam lambung naik, cemas akan timbul, cemas akan muncul. Kenapa muncul? Ya karena kita mengalami asam lambung naik itu, cemas muncul. Ketika cemas muncul, asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, cemas muncul. Cemas muncul, asam lambung naik. Itu menjadi lingkaran setan yang kita kesulitan atau lumayan sulit untuk lepas dari lingkaran setan itu. Jadi sekali lagi, kalau saya ditanya duluan mana antara gangguan asam lambung dan anxiety, kalau dari saya adalah kita menyembuhkannya adalah barengan. Perkara nanti sembuhnya mana duluan itu nggak ada masalah. Yang penting kita mempunyai cukup pengalaman gangguan asam lambung, kita mempunyai pengalamannya, anxiety kita juga mempunyai pengalamannya. Sekali lagi, ini hanya versi saya saja, bukan sesuatu yang paling benar. Jika teman-teman menemukan yang lebih tepat, ya monggo teman-teman pakai yang lebih tepat itu. Karena juga cara sembuh orang berbeda-beda. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.